Halo semua, pada hari ini kita akan belajar meridian usus kecil. Mari kita pelajari. Saya share screen dulu. Ke meridian usus kecil. Jadi meridian usus kecil itu ada hubungan luar dalam dengan meridian jantung. Jadi kalau di meridian jantung itu di kulit bagian putih, kalau meridian usus kecil itu mulai di perbatasan sampai di kulit bagian hitam. Jadi bolak-balik ya antara meridian jantung dan meridian usus kecil. Oke, kita mulai. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya, ini usus kecil ini cabang luar dimulai dari kelingking atas aspek lengan di tulang belikat masuk ke dalam. Jadi mulai dari kelingking ya, jari kelingking ya, kemudian ke atas aspek lengan di tulang belikat, dan kemudian masuk ke dalam, dan ini masuk ke dalam clavicula, kemudian masuk ke jantung dan turun di usus kecil. Meridian berlanjut hingga kantus dalam dan luar mata. Jadi nanti juga sampai di mata. Baik, kita mulai dari titik yang pertama, SI1 Sauce. Ini lokasi 0,1 cun posterior ke sudut kuku di atas ulnaris jari kelingking. Jadi di kelingking kemudian ada sudut kuku ya, bagian luar ya, bagian luar, kemudian ini kira-kira 0,1 cun. Jadi mepet sekali dengan ujung di daerah ini ya, sudut ya. Nah, ini bersebelahan dengan meridian titik jantung HT9 ya, bersebelahan dengan HT9. Nah, kemudian ini indikasi kliniknya gangguan payudara dari etiologi apapun. Jadi ini ada gangguan payudara merasa tidak nyaman ya, payudara merasa tegang gitu, mungkin nyeri. Nah, ini bisa dikurangi di titik ini. Kemudian laktasi tidak mencukupi. Jadi bagi ibu-ibu yang nifas, yang habis melahirkan, itu produksi susunya tidak banyak, jadi tidak deras. Jadi kemungkinan bayinya akan berisiko kekurangan nutrisi dari ibu. Jadi ini bisa dirangsang dengan menggunakan titik SI1. Kemudian mastitis, ini terjadi radang di area payudara. Kemudian ada juga abses payudara dan juga adanya kista di daerah payudara. Kemudian jadi membersihkan panas dari ujung saluran yang berlawanan. Jadi jika di situ berlawanan, berarti berlawanan dengan arah meridian. Jadi kalau ada panas di daerah saluran yang berlawanan, misalkan perjalanan meridiannya ke atas ya, dia yang berlawanan dari yang sebelah atasnya. Nah, itu bisa dibersihkan dengan ini kalau ada panas. Biasanya panas itu juga adanya mata kemerahan, kemudian adanya tinnitus, ini seperti nyeri di area-area telinga, kemudian sakit tenggorokan, jadi kayak tenggorokannya radang gitu, sakit tenggorokan, kemudian juga lidah kaku. Ini sangat berkhasiat ya, SI1 ini. Kemudian sakit kepala, pusing, kehilangan kesadaran. Kemudian ini juga merupakan titik lokal untuk masalah jari kelingking, nyeri dan atau kelemahan lengan dan atau bahu. Jadi jika ada tadi ya, sakit kepala, kemudian kehilangan kesadaran, juga ini titik S1 ini titik lokal. Jadi untuk nyeri daerah lokal, kemudian juga
adanya kelemahan area lengan dan bahu. Ini bisa ditusuk dengan titik ini. Lanjut, dan SI2 Xianggu ini saat kepalan tangan longgar dibuat, kepalan tangan mengapa begini, kemudian longgar dibuat. Nah, ini di ujung ulnaris lipatan di sebelah distal sendi metakarpofalangeal kelima di persimpangan kulit merah dan putih. Jadi di area sini ya, sini ya. Ini kan ada ya, ada kulit merah putih ya. Jadi ada kulit putih, kemudian ada kulit agak gelap gitu ya. Ya di sini nih. Kalau kita mengepal kemudian kita kendorkan, nah di sini ada lekuan begitu. Nah, di daerah sini. Nah, indikasinya ini titik lokal untuk nyeri. Jadi area situ terasa nyeri, kemudian bengkak, mati rasa pada jari, kemudian sebagai titik air untuk akan menghilangkan panas. Jadi ini sebagai titik air, di mana titik itu dapat dipergunakan untuk mengurangi atau menghilangkan panas. Kemudian juga kalau ada gejala-gejala demam, kemudian telapak tangan panas, kemudian urin yang lebih berwarna lebih gelap. Nah, ini bisa diatasi dengan SI2. Kemudian selain itu juga ini membersihkan panas dari ujung saluran yang berlawanan ya. Kemudian tinnitus, tadi sakit di area telinga, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, kemudian leher, telinga, dan atau sakit mata dan atau bengkak. Nah, di area situ bengkak ya, di area meridian itu. Dan juga tadi ada sakit mata juga ya. SI2. SI3 Hausi, saat kepalan tangan dilepas di ujung ulnaris lipatan palmar distal di proksimal sendi metakarpal falangeal kelima di persimpangan kulit merah dan putih. Jadi kalau ini dikepal lagi, ini ada di bawahnya atau di atasnya juga bisa ya. Ya, ini berjalan ke sana. Ini ada juga lekuan di sini ya, lekuan di sini. Nah, di sini ini kan ada lekuan. Nah, di situ lokasi dari SI3. Nah, ini indikasi kliniknya untuk nyeri di skapula, kemudian nyeri di lengan dan atau tangan bergabung dengan titik-titik lokal. Jadi ini sebagai untuk mengatasi nyeri pada area tersebut, ini sebagai titik-titik lokal. Nah, kemudian indikasi lain, leher kaku, serviks terkilir atau kesleo, nyeri pada punggung dan atau leher. Jadi daerah situ bisa terkilir kesleo, mungkin juga lehernya kaku, kemudian yang jelas ada nyeri ya daerah situ ya, daerah leher, kemudian daerah punggung lah, daerah punggung daerah sini. Kemudian sakit kepala oksipital, kemudian kombinasikan dengan titik lokal. Jadi kalau dikombinasikan dengan titik yang lain, ini bisa mengobati sakit kepala ya. Jadi ya yang ditusuk beberapa titik dikombinasikan. Kemudian keringat malam, membersihkan panas dan kelebihan dari kepala, telinga dan mata. Jadi ini membersihkan panas, ini panas yang berlebihan dari area kepala, telinga, mata. Nah, dengan gejala ini matanya merah ya, mungkin bisa juga terjadi peradangan, kemudian pusing penglihatan. Tadi pusing waktu melihat ya, pusing penglihatan. Kemudian sakit telinga, tinnitus, sakit tenggorokan, gelisah, depresi manik. Jadi ini ada juga gejala kejiwaan ya, seperti gelisah, depresi, manik. Jadi mungkin bisa
depresi, orangnya diam saja, pasif, atau juga manik dengan banyak sekali gerakan, mungkin bisa mengamuk juga ya, untuk gejala keras jiwa. Lanjut di SI4. SI4 wangu ya. Di sisi ulnar telapak tangan di depresi antara pangkal sendi metakarpal kelima dan tulang hamad ya. Jadi kalau di sini lebih turun lagi di daerah sini ya, daerah sini ya, daerah sini ya. Ini SI4. Ini kalau Anda raba nanti ini akan terasa lebih terasa ngilu gitu ya, kemeng-kemeng gitu ya. Indikasi klinik ini titik lokal untuk masalah bahu, lengan, tangan, dan pergelangan tangan, terutama di sepanjang meridian. Jadi kalau ada masalah di sini ya ini bisa ditusuk ya, sepanjang meridian. Nah ini juga titik yang berguna untuk mengobati masalah dengan semua jari, kontraktur atau kekakuan, kemudian nyeri, bengkak, kaku, kemudian juga ada gejala sakit kepala, sakit leher, dan penyakit kuning. Jadi penyakit kuning itu sebenarnya ya kalau secara medis ini penyakit hati ya, gejala bilirubinnya meningkat gitu ya. Nah ini bisa juga jadi indikasi untuk meringankan ya. SI5 yangku ya. Di ujung ulnaris lipatan pergelangan tangan transversal di antara proses stiloid ulna dan tulang triquetral. Yang kelima. Nah, ini daerah sini. Ini jadi Anda raba-raba ya. Kalau tadi SI4 di sini, ya ini naik sedikit di antara tulang-tulang di sini ya. Ya silakan ini diraba, ada tulang di lipatan ya, lipatan pergelangan tangan ya. Jadi kalau dilipat begini ini ada lekuan di sini. Nah dia ada di daerah sini. Nah titik lokal ini indikasi kliniknya titik lokal untuk tangan dan pergelangan tangan, kemudian juga untuk nyeri leher, bahu, dan atau bengkak. Kemudian indikasi yang lain untuk sakit gigi, rahang terkunci, jadi ini rahangnya kaku gitu ya, semacam kayak spasme, jadi kayak kram gitu ya di daerah rahang. Kemudian membersihkan panas dari hati, menenangkan jiwa, dan mengobati juga perilaku mania. Jadi ada kondisi kejiwaan juga ini yang bisa diatasi dengan ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk SI6 Zhang Lao ini di lokasinya di area punggung ke kepala ulna, di celah tubuh di sisi radial proses stiloid, ditemukan dengan telapak tangan menghadap ke dada. Ya, ini di area sini ya.
sini ya. Ini kalau setelah tadi SI 5 tadi ada naik dikit, itu di situ ada celah antara dua tulang ya, di situ ya, di cepitan di situ. Ini Anda raba saja, ini akan ketemu titik SI 6. Nah, ini indikasinya, ini untuk nyeri akut dan parah. Ini kalau ada nyeri akut dan parah di daerah leher, bahu atau lengan. Kemudian ini titik yang berguna untuk merawat pasien lanjut usia. Untuk pasien-pasien lansia ya, yang mengalami ini gejala-gejala ini sering ya, tuli, tinnitus, kemudian penglihatan yang gagal, tubuh bagian atas atau anggota tubuh kaku, kemudian terlalu banyak bekerja atau terlalu lelah, kelelahan pada ekstremitas. Nah, ini dapat membantu untuk memulihkan, ditusuk di daerah SI 6 ini. Lanjut, ini SI 7 ginseng. Ini lokasinya 5 cun proksimal dari lipatan punggung pergelangan tangan garis SI 5 hingga SI 8. Jadi dari SI 5 tadi kan tadi di daerah antara dua tulang tadi ya, di cepitan tadi, ini sampai ke area sini. Nah, ini kira-kira 5 cun. 5 cun itu berarti 4 jari tambah jempol ya, 5 jari tambah jempol itu berarti 5 gitu ya, dihitung. Nah, nanti di raba-raba di sekitar situ. Nah, nanti akan ketemu titik SI 7. Nah, kemudian titik lokal untuk masalah nyeri ya, ini indikasinya untuk titik lokal untuk masalah nyeri dan atau kekuatan atau kontrol di siku, lengan dan jari. Nah, ini mungkin bermanfaat untuk kelemahan semua anggota tubuh juga. Jadi ini juga bermanfaat untuk menolong atau membantu mengatasi kelemahan pada semua anggota tubuh. Ya rasanya mungkin lemes gitu ya, itu bisa ditingkatkan di situ. Kemudian adanya leher kaku, sakit kepala, kemudian masalah penglihatan, kemudian penglihatannya buram atau terhalang. Dan berguna untuk timbulnya kondisi angin panas eksterior. Jadi angin panas eksterior seperti pilek atau flu yang dimulai dengan nyeri leher dan atau nyeri daerah punggung. Nah, kemudian ini juga berfungsi untuk menenangkan jiwa, perilaku mania, kecemasan, kemudian serangan panik ataupun ketakutan. Ya, ini juga masuk kondisi jiwa ya. Nah, kemudian yang SI 8 Sisauhai, ini antara proses olkranon ulna dan epicondylus medialis humerus ditemukan dengan sisi ditekuk. Daerah sini ya, tekuk ya, ditekuk. Ini kalau ditekuk kan ya, di lipatan ini ya. Ini indikasi kliniknya masalah siku, kemudian bengkak, gemetar, nyeri, mati rasa, kelemahan, masalah saluran dengan kelebihan angin atau panas. Kemudian daerah submandibular bengkak atau nyeri, sakit gigi, gusi, pipi, leher, skapula, ketiak, epilepsi ya. Ini mungkin daerah di situ ini terjadi mungkin bengkak atau nyeri ya. SI 9 ini ginseng, lokasinya
satu cun di atas ujung posterior lipatan ketiak. Posterior dan inferior dari sendi bahu ditemukan dengan adduksi. Ya, adduksi. SI9 ya, coba ya di sini. Jadi ini dari belakang ya ini ya. Kalau diangkat begini nanti akan kelihatan di sini. Nah ini untuk titik lokal untuk nyeri bahu dan lengan dan atau masalah gerakan atau kontrol. Masalah kontrol motorik tangan. Jadi ini tangannya tidak bisa digerakkan. Ya. Jadi kontrol motorik tangannya ini juga mengalami gangguan. Kemudian adanya invasi angin panas, menggigil dan demam karena juga demam karena flu biasa. Dan juga ini ada tinnitus ataupun tuli, ya, ada masalah di telinga. SI10 atau nausu dengan abduksi ya, tepat di atas SI9 dalam depresi inferior ke tulang belakang skapula. Jadi ini di sini ya. Saya tidak bisa meraba dari belakang ya. Coba ya. Dari di atas SI9 ya, di atas SI9. Nah, ini titik lokal untuk nyeri bahu dan nyeri lengan atas, bengkak dan atau kelemahan. Kemudian angin panas, angin dingin, menggigil dan demam. Ini untuk indikasi klinisnya. Nah, ini SI11. Ini tiang song. Ini pada skapula di depresi di tengah fosa infraskapular ditemukan di persimpangan sepertiga atas dan tengah antara tulang belakang skapula bawah dan sudut inferior skapula. Jadi memang ini daerah sini ya, daerah sini itu memang ini juga kalau dari SI9 ini sebenarnya berdampingan ya, jadi lebih ke dalam ya, lebih ke dalam SI9. Kemudian ini indikasi klinik, ini masalah payudara. Ini bisa untuk menerapi ada masalah di payudara seperti mastitis, kemudian laktasi kurang, nyeri payudara, kemudian juga masalah emosional, kecemasan yang muncul dengan asma, kemudian mengembang dan melemaskan dada. Nah, jadi ini juga bisa membantu pada pasien dengan gejala-gejala asma. Biasanya di situ kan terjadi kekakuan di area dada ya untuk orang asma itu. Nah, ini bisa melemaskan otot-otot daerah dada. Kemudian juga ini merupakan titik lokal untuk saluran di bahu, daerah skapula, siku lengan, wajah dan rahang. SI12 Bing Feng. Ini tepat di atas SI11 di tengah fosa supraskapular ditemukan depresi saat lengan diangkat. Saat lengan diangkat nanti akan ditemukan jadi di atas ya, di atasnya. Jadi kalau di sini ada
skapula ya. Nanti sebelah atasnya nanti akan ditemukan sebuah lekukan ya pada saat bahunya diangkat, jadi tekik gitu ya, legok gitu ya. Indikasi klinik ini titik lokal untuk nyeri bahu, skapula, dan atau lengan, mati rasa, kelemahan di sepanjang saluran. Lanjut. SI13 ini Suyuan, ini di ujung medial fossa suprakapular di tengah antara SI10 dan proses spinosus atau T2 torakal 2 13 ya di sini ya. Dari sini tadi ini sebenarnya masih berdekatan dengan SI12, jadi di sebelahnya agak ke bawah dikit gitu ya, di T2 ya. Di sini ya. Indikasi kliniknya ini titik lokal untuk nyeri bahu dan atau daerah skapular, kelemahan dan atau kekakuan, berguna untuk masalah bahu kronis. Ini kalau ada nyeri-nyeri bahu yang sifatnya kronis, ini bisa ditusuk di area situ. Nanti akan berkurang gejalanya dan akan sembuh. SI14 Jian Waisu, ini 3 cun lateral dari prosesus spinosus atau torakal 1. 3 cun lateral keluar ya. Kalau di sini ada T1, nah ini sekitar 3 cun ya. Nah, ini indikasi kliniknya, ini titik lokal untuk nyeri bahu dan skapula. Kemudian juga selain itu juga sakit leher dan atau masalah rotasi dan nyeri punggung di atas. Jadi ini kalau kita mau menggerakkan tangan yang arahnya rotasi ya, berputar begitu, ini akan terasa nyeri ya. Ini bisa dilakukan penusukan daerah area SI14 ini. SI15 Jian Songsu, ini lokasi 2 cun lateral dari proses spinosus C7, di cervical 7 ya. Ini kalau ini daerah sini ya, 2 cun dari sini. Ini area leher ini yang dihitung, ini yang tonjolannya, ada tonjolan yang ke-7 ini. Nah, ini sebelah lateralnya, sebelah luarnya 2 cun atau 3 jari ya. Nah, ini indikasinya untuk asma, batuk darah, hemoptisis. Nah, kemudian juga merupakan titik lokal untuk nyeri bahu, leher dan atau punggung atas. Ini menjadi alternatif, salah satu pilihan titik untuk gejala-gejala seperti asma, batuk dan sebagainya itu ya. Nah, ini sebelah atasnya lagi, tadi di area C7 ya. Tadi 2 cun nih keluar dari 7 ya. Kemudian ini di SI16 ini di sisi lateral leher posterior dari SCM dan LI18 sejajar dengan jakun. Nah, ini kalau kita punya jakun di sini tuh ya, ini masuk ya, ditarik begitu. Nah, nanti di area sini ya akan ketemu SI16. Nanti kalau dipajet gini ya rasanya ini agak ngilu gitu. Nah,
ini indikasinya adalah untuk distensi tenggorokan, bengkak, gondok, benjolan di leher, dan atau tenggorokan, masalah suara, kemudian juga untuk masalah telinga, tinnitus, tuli, nyeri, kemudian juga titik lokal untuk masalah leher dan atau bahu. Kemudian juga digunakan untuk mempengaruhi sirkulasi di dalam arteri vertebralis dan arteri oksipital. Jadi ini juga untuk mempengaruhi peredaran darah di daerah arteri vertebralis, jadi di daerah tulang belakang dan juga di daerah oksipital dari naik ke kepala. Dan berguna untuk sakit kepala oksipital, Alzheimer, ini penyakit Alzheimer ya. Ini coba ini Anda bisa buka di Google Alzheimer. Kemudian tumor otak, disleksia, kemudian MS ini coba ini saya nanti saya cari MS ini singkatan dari apa ini saya belum tahu ini. Dan banyak masalah otak yang berhubungan dengan sirkulasi. Ya ini semua berhubungan dengan sirkulasi yang mempengaruhi otak gitu ya. SI 17 tiang rong ya. Ini posterior dari sudut mandibula dalam depresi di perbatasan anterior SCM. Jadi ini SCM ini daerah mandibula ya. SI 17 ya. Ini di daerah dekat dengan mandibula ini ya. Ada sudut itu ya, sudut ya. Kalau Anda apa ini ada tonjolan itu ya, sudut itu. Daerah tekukan tonjolan itu. Ini manfaatnya untuk menerapi dengan keluhan distensi tenggorokan. Jadi tenggorokannya terasa kaku, kemudian bengkak, gondok, seperti ada gondok, kemudian ada benjolan di leher dan atau tenggorokan. Kemudian juga untuk dada tertekan, mengi, batuk asma, masalah telinga, tinnitus dan tuli. Ini bisa untuk area telinga, bisa untuk area tenggorokan, bisa untuk area dada. Itu membantu untuk penyembuhan batuk dan asma. Digunakan untuk mempengaruhi sirkulasi ke otak dan saraf wajah. Jadi ini kalau terjadi gangguan sirkulasi otak dan saraf wajah, ini bisa untuk terapi, misalkan untuk penyakit-penyakit sing wajahnya itu kekakuan, kemudian juga ada masalah otot di wajah yang kaku seperti merot gitu ya, Bell palsy ya, mungkin ini seperti itu. Ini ada masalah sirkulasi. Dan berguna juga untuk masalah wajah ya. Kemudian masalah gusi dan sebagainya di area wajah. Juga digunakan sebagai sakit kepala, kemudian masalah pendengaran, pusing, dan atau tekanan darah tinggi. Nah ini masalah wajah TMJ ini nanti saya cari ya. Ini karena saya menerjemahkan ya, dan saya menerjemahkan saya dari bahasa Inggris, jadinya mungkin ada istilah-istilah yang kurang lazim ya, tapi ya diambil secara umum saja. SI 18 Guan Liao ini tepat di bawah kantus seluar mata dalam depresi di batas bawah zigoma. Jadi ini di bawah kantus luar mata ya, di dalam depresi. Jadi kalau kantus luar mata di sini ya, di daerah sini. Ini kalau Anda tekan
ini akan terasa kemeng-kemeng gitu ya. Kemudian titik lokal untuk gangguan wajah, Bell palsy tadi ya, Bell palsy itu mulutnya merot itu ya, merot sendiri itu ya. Kemudian trigeminal neuralgia, ini seperti adanya kekakuan atau kelumpuhan di daerah area wajah, spasme. Kemudian kelopak mata berkedut, bawah matanya berkedut terus gitu ya. Kemudian otot wajah, sakit gigi rahang atas, sklera yang menguning ya, sklera yang menguning di sini warnanya kuning itu tadi. Kalau di bunga tadi ada sakit kuning tadi ya, ya itu salah satunya. Biasanya sakit kuning bisa dilihat di daerah sklera. SI19 binggong di anterior tragus dan posterior proses kondiloid mandibula dalam depresi yang terbentuk saat mulut membuka. Ini ya, ini ujung telinga di sini. Kalau kita membuka nanti ini legok ya. Depresi artinya legok gitu ya, dekik gitu ya. Ada semacam lekuan di sini. Ya, itu silakan nanti ditusuk di situ. Ini kalau ada masalah telinga dari setiap semua penyebab ya. Kalau ada masalah telinga seperti adanya peradangan, tulit, tinnitus, kemudian ada gangguan pendengaran dan sebagainya. Kemudian sakit gigi, kemudian juga bisa menenangkan jiwa, perilaku manik, epilepsi, sensasi tekanan di bawah jantung. Jadi ini untuk gangguan-gangguan gejala sakit jiwa juga. Ini kan memang SI ini saling membantu ya dengan gejala-gejala jantung ya, karena ini ada hubungan ya, ada hubungan luar dan dalam. Jadi bolak-balik ya, balik kebalik begini itu jantung area sini, kalau di daerah sini itu SI ya. Areanya lokasinya hampir sama, cuma kebalik gitu. Jadi kalau di bisa ada hubungan. Ya, baik, ini sudah saya sampaikan, sudah selesai. Nah, tugasnya supaya Anda paham ya, karena kita hanya melalui video mungkin Anda kurang paham. Silakan Anda, saya tugaskan ini kelompok ini dibagi, tiap kelas dibagi 10 ya, 10 ya, tiap kelas dibagi 10 kelas A, 10 kelas B. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan jatah satu titik. Ini untuk digali, dicari yang sebenar-benarnya. Anda bisa menggunakan sumber lain selain dari video saya ataupun selain dari handout yang saya kirim, PPT yang saya kirim. Anda bisa cari di lain, di luar buku-buku yang lain, supaya nanti lokasinya bisa lebih jelas. Jadi tugas Anda satu kelompok mencari satu titik dan menjelaskan titik itu lokasinya di mana. Kemudian dikasih peraga, mungkin juga tubuh teman Anda nanti bisa dikasih tanda spidol gitu ya, di sini gitu ya. Kemudian indikasinya ya. Terus kan 19 titik ya, berarti kan sisa satu kelompok. Nah, satu kelompok ini tugasnya mengkompilasi. Jadi dari 19 titik tadi yang dikerjakan tiap kelompok itu disetor ke kelompok 20 untuk dijadikan satu. Jadi diedit itu ya, digadok-gadok kayak gitu ya. Nanti jadi satu video. Kemudian baru dikirim ke saya. Dan nanti juga teman-teman Anda semua pasti juga ngopi ya, punya, sehingga bisa mempelajari dari itu, dari penjelasan teman-teman Anda itu. Oke, sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan lain silahkan Anda menghubungi saya lewat WA. Demikian kuliah hari ini, saya cukupkan sekian dulu. Selamat pagi.